Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi syarafa lana min sahibil maqamil a'la wa kamala sa'uda bi ikramil maulud wa syarafa wa fadla wa syarafa bil aba'a wa tamlul wujud majhudi adla. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dawil hidayah min al-azizil azim. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa afdalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulillah wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti pembahasan dalam bab ini yaitu saya akan membahas Sahih Al-Bukhari, itu kitabnya seperti ini. Untuk Sahih Al-Bukhari yang akan saya bahas yaitu di juz Tsani, yaitu juz kedua, halaman 243. Nomor hadisnya itu sekitar hadis 1690 lebih lah. Ini ya. Seperti diketahui, apabila pada nisfu Sya'ban menjadi malam terakhir bagi umat muslim untuk mencatatkan amalnya di dalam buku amal masing-masing tiap orang. Apabila nanti di akhirat nanti kita menerima dengan tangan kanan, maka akan mulia. Apabila menerima dengan tangan kiri, ya akan celaka. Sehingga pada malam nisfu Sya'ban, saya selaku Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, penganut mazhab Imam Syafi'i, dan seperti yang diceritakan oleh almarhum almarhumlah pun guru dari Cililin Bandung, ada beberapa amalan yang boleh dilakukan walaupun tidak termaktub di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim sebagai landasan untuk Sahihain, pengambilan dasar hadis yang sahih. Jadi di sini saya akan sedikit membahas yaitu masalah itu dari bab khusus. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan bab khusus untuk puasa Sya'ban. Di sini juga nanti ada dua hadis yang kalau kita lihat Fathul Bari misalnya, salah satu syarah dari Sahih Al-Bukhari, di sana nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, bisa kalian buka untuk halamannya yaitu 243 di paling bawah, yaitu babu Shaumi Sya'ban. Jadi bisa dibuka ya, yaitu kitabnya Sahih Al-Bukhari yaitu juz Tsani. Untuk sayfahnya yaitu sayfah 243, babnya yaitu babu Shaumi Sya'ban, yaitu bab puasa di bulan Sya'ban. Jadi ada bab khusus untuk masalah puasa Sya'ban ya. Saya bacakan sebentar, dan jika ada yang salah mohon maaf ya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikin an Abi Nadhr an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri ila Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Hadis ini adalah hadis sahih derajatnya. Untuk babnya itu bab khusus, yaitu yang dikarang oleh Imam Bukhari, babu Shaumi Sya'ban, yaitu bab khusus untuk puasa bulan Sya'ban. Hadatsana menceritakan kepada kita semua Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Nadhr, diterima atau menceritakan kepada kita semua Malik yang diterima dari Abi Nadhr, an Abi Salamah, ditampi atau diterima oleh Abi Salamah, an Aisyah radhiyallahu anhu, diterima dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berbicara Ibu Siti Aisyah, nyaur Ibu Siti Aisyah, karena ayat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, eta yasumu puasa kanjeng Nabi hatta nakula sehingga nyangka Ibu Siti Aisyah eta la yuftiru henteu puasa kanjeng Rasul, tapi henteu buka kanjeng Rasul. Wa yuftiru sareng buka kanjeng Rasul hatta nakula sehingga nyangka kaula eta la yasumu henteu puasa kanjeng Rasul. Fama ra'aitu mangka henteu ningal kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri ila Ramadan. Istakmala nyaeta nyampurnakeun siyama syahrin kana puasa satu bulan ila Ramadana kecuali
bulan Ramadan. Jadi yang pertama hadis ini sebetulnya ini ya, Rasulullah itu menjadi sosok yang rajin puasa. Dan ada 2 bulan yang memang dianjurkan untuk berpuasa gitu dari bulan-bulan yang lebih dan sebagainya, yaitu Sya'ban dan juga Ramadan. Sehingga Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha memberikan klaim gitu kepada sahabat apabila Rasulullah itu di dalam 12 bulan, 1 bulan puasa yang dipenuhkan adalah Ramadan. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Itu bulan Ramadan. Makanya di berbagai negara ada namanya ini ya lihat hilal dulu dan sebagainya. Selanjutnya Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha berbicara, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Wa ma ra'aituhu sareng henteu ningal kaula kakanya Rasul aktsara kana leuwih seueur naonana siyaman puasa minhu ti kanjeng Rasul eta min fi Sya'bana angin dina bulan Sya'ban. Jadi Ibu Siti Aisyah memberikan informasi kepada umat muslim Rasulullah SAW banyak berpuasa yaitu di bulan Sya'ban. Artinya ketika Rasul memperbanyak amalan di bulan Sya'ban termasuk puasa, maka amalan-amalan yang lain yang dianggap baik seperti membaca ayat suci Al-Quran, maka NU Nahdlatul Ulama ketika malam ini 10 Sya'ban biasanya membaca surat Yasin. Itu kan masuk ke dalam surat Al-Quran gitu. Sehingga diperbolehkan untuk membaca Yasin seperti 3 kali. Yang pertama untuk misalnya untuk panjang umur, untuk beribadah kepada Allah, terus rezeki yang halal untuk beribadah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dalam niatnya itu. Walaupun ada perbedaan dari beberapa mazhab untuk amalan-amalan di bulan Sya'ban ini, namun bagi Nahdlatul Ulama ketika amalan tersebut memang baik dan ada fondasi hukumnya atau istinbatul hukmiyahnya, maka diperbolehkan. Dikarenakan tidak semua yang bid'ah itu dhalalah. Karena bid'ah itu kan terbagi 2, yaitu yang pertama itu jadi bid'atun al-bid'atu bid'atani, bid'atun dhalalatun wa bid'atun hasanatun. Jadi bid'ah itu terbagi 2. Yang pertama bid'ah sasar atau bid'ah yang memang tidak ada contohnya dari Rasul, dan yang kedua bid'ah hasanah atau sesuatu yang baru akan tetapi bagus untuk dikerjakan. Difudul amal kalau bahasa fikihnya itu untuk menambahkan amal, karena di dalam hadis itu ada hadis gharib, ada hadis hasan, malah ada hadis dhaif gitu, hadis yang lemah. Namun untuk hadis lemah ini tidak boleh didakwahkan, akan tetapi untuk difudul amal, untuk menambahkan amal kita. Seperti Anda yang akan melaksanakan atau memperingati malam nisfu Sya'ban, maka boleh membaca Al-Quran misalnya Yasin 3 kali ataupun surat yang lain, itu diperbolehkan. Dikarenakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, dalam beberapa bulan beliau tidak melihat Rasul puasa banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bahasanya wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'bana. Jadi seperti itu. Dan hadis selanjutnya yaitu hadatsana Mu'adz bin Qadhalah hadatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha hadathathu qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu wa kana yaqulu khudhu minal amal ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa habis shalah inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam maduma alaihi wa in qalat wa kana idza shalla salatan dawama alaiha. Ini adalah hadis untuk mempertegas apa saja sih amalan yang boleh dilakukan dalam bulan Sya'ban. Di dalam hadis selanjutnya yaitu hadis kedua dari pembahasan bab untuk Shaum Sya'ban. Masih di dalam Sahih Al-Bukhari juz 2, halaman 244 untuk sahifahnya. Hadisnya sekitar hadis 1700. Di sini diperjelaskan yaitu hadatsana Mu'adz bin Fadhalah hadatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha hadathathu qalat. Nah, ini adalah hadisnya tetap dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Banyak perdebatan untuk istilah ngahirup-hirup nisfu Sya'ban. Perdebatannya sampai sekarang ada gitu. Orang-orang NU sama yang luar NU kan ada perbedaan. Kalau saya orang NU, gitu. Di sini diceritakan qalat berbicara Ibu Siti Aisyah lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban.
Jadi yang pertama di dalam bulan Sya'ban, Rasulullah tidak pernah berpuasa paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Selanjutnya fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Malahan di dalam penegasan hadis ini dijelaskan, jadi Kanjeng Rasul itu dari tanggal 1 sampai akhir puasa Sya'ban. Walaupun ada mansukh di dalam hadis lain, ketika masuk pertengahan Sya'ban maka ada larangan untuk berpuasa bagi umat muslim. Hadisnya dimasuk juga gitu. Selanjutnya kulahu, di sana bahasanya kulahu keseluruhan bulan Sya'ban. Wakana sarang ayat. Kanjeng Nabi etayaqulu ngadawukannya Nabi, khudhu minal amali ma tuti'una fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Itu ayat yang kedua. Rasulullah SAW memberikan penegasan atau fi'il amar kepada kita, yaitu wakana yaqulu khudhu, di sana khudhu, ambil olehmu semua, minal amali, dari beberapa amal, ma tuti'una, ma kana perkara tutikuna anu mampu aranjeun sadaya, fa innallaha, maka saya tentu si Allah eta la yamallu, moal ngabaseuhan atapi moal minuan hatta tamalu, sehingga fini. Artinya apa? Jadi Rasulullah SAW menyuruh kepada kita melakukan amal baik di bulan apapun, termasuk di bulan Sya'ban, mau membaca sholawat, mau membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan memang kalau bid'ah itu, bid'ah hasanah itu sesuatu yang memang baru tapi baik, maka boleh, gak apa-apa. Soalnya di dalam hadis Rasul yang termasuk dholalah wa dholatu finnar, yaitu amalannya memang tidak ada contohnya dari Rasul, namun dilaksanakan gitu. Contohnya ya seperti sholat subuh ditambah menjadi 3 rakaat misalnya, itu kan nggak ada zaman Rasul. Sholat subuh ya 2 sampai kiamat juga seperti itu kan bid'ahnya bid'ah dholalah, menambahkan walaupun sholatnya bagus 1 rakaat. Itu maksudnya bid'ah dholalah. Maksud di sini kata Rasul, kerjakanlah amal yang baik oleh kita semua semampu kita. Maka di dalam Al-Quran kan ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada paksaan di dalam beribadah, itu nggak ada gitu, illa wus'aha, kecuali kemampuan kita semua dalam beribadah. Makanya kalau misalnya kita nisfu Sya'ban, mau sholat hajat, mau sholat apa gitu yang memang ada kaidah fikihnya sesuai madhab, ya diperbolehkan gitu. Mau baca sholawat, mau debat atau berjanji dan sebagainya diperbolehkan. Seperti itu. Soalnya Rasulullah juga seperti itu menyuruh kepada kita. Jadi khudhu minal amali ma tuti'una fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Gitu kan. Jadi nggak bakalan habis gitu untuk berbuat amal baik itu. Allah nggak akan la yamallu hatta tamallu. Nggak bakalan penuh untuk beramal itu. Penuh sampai airnya ke bawah, kita kena lagi, benang lagi gitu. Jadi kena barokahna, kena ganjarana gitu kan kalau kita sering beribadah, terutama pada malam nisfu Sya'ban. Selanjutnya Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata di dalam hadis yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari gitu kan ya. Jadi seperti ini, wa habus shalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maduma alaihi wa in qalat wa kana idza shalla salatan dawama alaiha. Jadi Ibu Siti Aisyah itu suka sekali membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahabu, salamika cinta kaulah salata karena maca sholawat ilan Nabi ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang saya sesalkan gitu kan ya, kebanyakan yang ngiblatnya ke Ibu Siti Aisyah, mungkin pemaknaannya sholawat di sini beda-beda ya. Karena di sini baca sholawat itu yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan berjanji ataupun debat kan. Jadi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kan. Jadi kan Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha wa habbu shalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam madwa alaihi wa in qalas wa kana idza shalla salatan dawama alaiha. Ibu Siti Aisyah berpesan kepada kita gitu kan. Jadi ketika kita suka membaca sholawat, maka ya terus baca sampai mati pun baca sholawat. Malah kan dalam hadis, banyak hadis ketika nama Nabi disebutkan seperti kepada Nabi Muhammad, nah kita diam aja, termasuk orang yang pelit gitu di dalam hadis Rasul. Orang yang diam nggak baca sallallahu alaihi misalnya, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti itu kan. Nah jadi termasuk orang yang pelit gitu, sehingga ya diperintahkan wa in qalat wa kana idza shalla sholatan dawama alaiha gitu. Wa kana saya kan Nabi idza shalla, di mana-mana membaca sholawat kan Nabi, sholatan karena satu sholawat apapun sholawatnya dawama maka ngalanggengkeun kanjeng Nabi alaiha karena sholawat, karena maca sholawat. Seperti itu. Jadi itu anjurannya. Jadi ini adalah bab ini bab untuk si nisfu Sya'ban, cuman ada 2 hadits ya, bisa kalian lihat di sini.
Nah di sini ini logatannya. Jadi di sini ada dua hadis. Jadi yang pertama hadisnya kalau bisa saya simpulkan yaitu dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Abi Nazir, dari Abi Salamah, dari Ibu Siti Aisyah. Selanjutnya Ibu Siti Aisyah berbicara, ada Rasulullah SAW itu jadi yasumu hatanaku la yuftiru yuftiru hatanaku la yasuma. Jadi bahasanya bahasa ini teh kayaknya Rasul itu rajin puasa lah intinya. Terus pamarwa itu Rasulullah SAW istakmal siyama syahri ila Ramadan. Rasulullah SAW itu jadi selalu menyempurnakan puasa seluruh bulan. Kalau ketika beliau puasa, yang paling disempurnakan adalah puasa bulan Ramadan. Makanya di tiap negara ada ru'yatul hilal dan sebagainya untuk melihat tanggal awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Seperti itu, karena Rasul ini dalilnya seperti ini. Jadi istakmal siyama syahri Ramadan. Selanjutnya wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan selanjutnya Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan beliau tidak pernah melihat kepada Rasul rajin puasa kecuali di bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban menjadi ladang untuk berpuasanya Rasul. Seperti itu. Jadi itu hadis pertama. Selanjutnya hadis kedua hadatsana, jadi ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Fadhalah. Selanjutnya diriwayatkan dari Hisham, diriwayatkan dari Yahya, diriwayatkan dari Abi Salamah. Selanjutnya dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya hadathathu qalat, menceritakan Ibu Siti Aisyah, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Gitu. Jadi Rasulullah itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali puasa hanya di bulan Sya'ban. Malahan mah 30 hari misalnya gitu. Rasulullah ya puasa 30 hari. Walaupun nanti hadis ini ada hadis lain yang melarang puasa setelah tanggal 15 ke sini karena akan mendekati bulan Ramadan. Itu kecuali ini untuk hadis yang belum dimaksud hadisnya. Selanjutnya jadi Rasulullah itu rajin puasa pada bulan Sya'ban. Jadi aktsaru min Sya'ban gitu. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah gitu kan. Pesan yang kedua, wa kana yaqulu khudhu min a'mali ma tutiqun. Jadi ambillah, gitu, kerjakanlah amal-amal yang baik selagi kalian mampu mengerjakannya. Jadi nggak ada larangan, nggak ada paksaan untuk masalah amalan-amalan, terutama di bulan Sya'ban ya. Misalnya NU baca surat Yasin 3 balik, misalnya yang pertama, balik yang pertama panjang umur untuk dipakai ibadah kepada Allah, yang keduanya diberikan rezeki yang manfaat untuk ibadah kepada Allah, dan yang ketiganya misalnya niat membaca Yasin supaya panjang umur dipakai untuk ibadah kepada Allah. Memang bagus semuanya, walaupun dalilnya memang ada sedikit yang memang kurang sahih. Akan tetapi di sini kalau ngambil di sini, kerjakanlah amal apa saja yang memang bagus, gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu. Dikarenakan bid'ah itu kan terbagi dua, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang selanjutnya di dalam hadis ini yaitu fa innallaha la yamallu hatta tamallu, gitu kan. Jadi ya Gusti Allah mah nggak untuk masalah memberikan ganjaran itu tenang aja gitu. Nggak ada ganjaran yang penuh habis gitu. Jadi terus aja penuh. Semakin kita berbuat amal baik, maka akan terus nabung seperti itu. Nah itu jadi bahasa la yamalu hatta tamalu seperti itu. Selanjutnya pesan Ibu Siti Aisyah dari Kanjeng Rasul yaitu wahabu sholah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam madu ma'adeh wa in qalat wa kana idza shalla sholatan dawama 'alaiha. Jadi Ibu Siti Aisyah itu rajin banget gitu baca sholawat kepada Rasulullah, sehingga seperti yang tadi saya katakan, orang yang paling pelit, yang bakhil itu adalah orang yang ketika nama Nabi disebutkan seperti kepada baginda Nabi Muhammad, terus kita diem aja gitu ya untuk ngejawab sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi misalnya. Itu yang paling bakhil deh gitu. Makanya Ibu Siti Aisyah sangat gitu mentakzimi Kanjeng Rasul dengan mengatakan wa habus sholah gitu. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu sangat suka membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madu ma'areh, salagina Kanjeng Rasul ada di samping beliau gitu. Wa in qalat wa kana idza shalla sholatan dawama 'alaiha.
Nah jadi gitu. Rasulullah berkata, "Ida sholat," di mana-mana baca sholawat kanjeng Nabi, sholatan kalau apa karena hiji sholawat dawama maka ngalagengeun kanjeng Nabi alaiha karena itu sholawat. Seperti itu. Jadi intinya silakan kita karena malam nisfu Syaban itu malam terakhir, catatan amal kita nanti akan langsung dibawa gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka silakan perbaiki dengan banyak istighfar dan lain-lain gitu ya. Bisa kita sendiri atau berjamaah di masjid, yang sangat direkomendasikan kita itu datang ke masjid, lalu di sana banyaklah berdoa kepada Allah semoga amal kita yang dituliskan nilainya A grade gitu, A gitu ya. Jadi semua A gitu. Jadi itulah pembahasan Al-Hidamah tentang salah satu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari juz 2 ya. Juz 2 ini hampir terakhir. Nah ini sini. Jadi ini masuk ke bab puasa ya sebetulnya ya. Jadi kalau kalian pernah ngaji Sahih Al-Bukhari, dikarenakan alhamdulillah saya pernah ngaji gitu. Nah, jadi bisa kalian buka di halaman 244. Dan hadis ini mau masuk ke ini ya, ke babu tarawih. Itu babnya tarawih. Semoga video ini bermanfaat. Usi binafsi wa ikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.